Halo semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini, kisah akan membahas kisah nyata misteri, yaitu tentang seorang jamaah mujahadah kubro yang diajak jin ke alamnya untuk mengikuti pengajian mujahadah kubro di alamnya. Saya terlahir dari keluarga besar kejawen yang beragama Islam taat. Artinya Islam tanpa menghilangkan budaya leluhur Jawa. Sholat oke, tahlilan oke, sedulur papat lima pancer juga oke. Mau dibilang bid'ah, musyrik, haram terserah. Yang penting tujuanku ingin kembali kepada Allah. Fafiru ilallah. Pada suatu malam di pertengahan bulan Suro, saya sedang bersedih karena saya tidak bisa menghadiri pengajian akbar rutin tahunan seperti biasanya, yaitu mujahadah kubro di pondok pesantren Wahidiyah Miladiyah di Kedung Lo, Kediri. Sebab saat ini saya sedang bekerja di Jazirah Arab, tepatnya sebagai kuli pelabuhan yang berlokasi di pangkalan militer USA di Port of Soiba, Kuwait. Saya bekerja sejak jam 6 sore, lalu pada jam 10 malam saya beristirahat. Tengah malam selama 4 jam hingga jam 2 dini hari, lalu melanjutkan bekerja hingga jam 6 pagi. Saya memanfaatkan waktu luang tersebut untuk bermujahadah sendiri di atas kren tempat saya bekerja, pada ketinggian 50 meter di atas tanah. Saya bersolawat sendirian sambil mata berkaca-kaca. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sekitar sejam saya bermujahadah, lalu saya merasa capek dan kemudian merebah hendak tidur. Sejenak saya merebah, tiba-tiba datang seorang pemuda Jawa berkaos putih dan berkopiah hitam, serta mengenakan sarung, persis seperti penampilan muslim-muslim di Jawa. Pemuda itu terbang, lalu hinggap di depan pintu kabin operator, di mana saya berbaring di bawahnya. Dengan ramah dan sopan, pemuda itu menyapa saya dalam bahasa Jawa. Jika saya terjemahkan sebagai berikut. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Andi. Saya adalah seorang jin muslim yang ingin mengajak Anda menghadiri pengajian akbar di kampung saya di alam jin. Seketika saya tercengang, antara percaya dan tidak. Lalu saya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa babi bu, Andi menarik tangan saya. Lalu saya dibawa terbang keluar dari kren. Saya sempat melihat air laut pelabuhan di bawah saya. Lalu secepat kilat kami turun di sebuah hutan di wilayah Papua, tepatnya di sebelah selatan tambang emas Freeport. Lalu Andi mempersilahkan saya masuk ke rumahnya. Tepatnya di bagian dapur tersedia aneka makanan yang persis seperti makanan manusia. Namun saya tidak ditawari makan maupun minum. Ada dua anggota keluarga Andi memperkenalkan diri kepada saya, lalu bercengkrama bersama-sama di dapur. Mereka mengatakan bahwa malam nanti juga ada pengajian akbar mujahadah kubro di kampung tersebut. Waktu itu di alam jin masih sore hari selepas maghrib. Saya melihat ada seorang wanita berbaju merah. Rambutnya terurai mondar-mandir di ruang tengah seraya memperhatikan saya. Lalu saya bertanya pada Andi, siapakah wanita itu? Andi menjawab, dia salah satu anggota keluarga kami. Ia tidak taat pada aturan keluarga. Ia tidak mau menyambutmu. Saya mengangguk sambil terheran-heran menyaksikan suasana keluarga jin, aneh dan penuh misteri, sambil terus melanjutkan pembicaraan. Singkat cerita, kami bersama-sama berjalan kaki menuju lokasi pengajian akbar. Waktu sudah menjelang malam, sekitar jam 8 malam selepas Isya. Di tengah jalan saya bertanya pada Andi, kata orang-orang di alam jin tidak ada matahari, benarkah itu? Lalu Andi menjawab,
Lihatlah ke atas langit. Lantas saya mendongakkan ke atas. Saya melihat ada benda bulat seperti bulan, tetapi tidak bercahaya. Hanya berwarna putih seperti lampu neon, namun tidak mengeluarkan sinar. Rupanya itulah alat penerangan di alam jin, ibarat matahari di alam manusia. Di alam jin juga ada siang dan malam, namun tidak ada perbedaan antara gelap dan terang. Suasananya sama seperti pagi hari selepas subuh, seperti jam 5 pagi. Baik siang maupun malam tetap sama seperti itu. Tapi jika malam hari juga ada lampu penerangan seperti di alam manusia. Sungguh aneh. Aku terheran-heran sambil tersenyum. Apa gunanya lampu ya? Itulah salah satu keunikan di alam jin. Saya melihat banyak orang-orang berjualan makanan menggunakan lampu penerangan yang ramai dengan anak-anak kecil berlari-lari di dekatnya, seperti layaknya di alam manusia. Ketika memasuki area pengajian, saya disambut meriah oleh ribuan pengunjung yang berpakaian seperti orang Jawa. Ada yang berbusana muslim, ada yang berpakaian biasa, ada juga yang memakai sorban ala muslim Jawa. Mereka berjajar di sepanjang kiri dan kanan jalan. Lalu saya berjalan di tengah mereka. Mereka bersorak-sorai menyambut kehadiran saya. Saya terharu dan terenyuh. Betapa saya dimuliakan oleh kaum jin muslim penghuni hutan Papua. Dan betapa besar sifat kekeluargaan sesama pengawal sholawat Wahidiyah. Tak pandang bulu berbeda makhluk dan alam. Suara nyanyian dan puji-pujian sholawat Wahidiyah terdengar berkumandang keras di langit jin. Ya Syafi'al Khalqis, sholatu wassalam alaika. Ada satu keanehan pada diri saya, yaitu sekujur tubuh saya dilapisi sinar bening keputih-putihan. Dengan adanya sinar tersebut, semua makhluk jin tidak bisa menyentuh saya. Beberapa pengunjung rupanya ada yang berniat jahil terhadap saya. Mereka berusaha mendekat untuk memegang tangan saya, tetapi mereka selalu terpental oleh sinar putih yang melapisi tubuh saya. Seandainya saya sampai tersentuh oleh mereka, maka niscaya saya akan menjadi warga di sana, tidak bisa kembali lagi ke alam manusia. Hanya Andi teman saya saja yang bisa menyentuh tubuh saya, karena dialah yang mengundang saya hadir ke alam jin. Setibanya di depan mimbar, ribuan mata memandang ke arah saya, seraya menyanyikan lagu pujian Wahidiyah. Wajah-wajah mereka semuanya tampak aneh, melihat saya tanpa berkedip. Setiap tatapan matanya disertai pesan. Artinya isi hati mereka tercermin melalui mata. Tidak ada sesuatu kebohongan seperti pada manusia, yang mana manusia adalah lain di mata, lain di hati. Malam ini saya tidak mendapat undangan tampil di atas mimbar, tetapi mendapat jatah tempat paling depan di dekat mimbar. Para santri putra dan putri bergantian melantunkan bacaan mujahadah Wahidiyah di atas mimbar. Singkat cerita, pengajian telah usai dan saya pulang ke rumah bersama keluarga Andi. Kami berdua duduk di belakang rumah sambil melihat alat-alat berat yang bekerja berlalu lalang di tambang emas Freeport. Ternyata aktivitas tambang emas Freeport bisa terlihat dengan jelas dari alam jin. Namun para pekerja Freeport tidak menyadari kalau mereka disaksikan oleh bangsa jin di setiap harinya. Dari kejauhan saya melihat ekskavator dan bulldozer mendorong tanah, serta ratusan haul dump truk bekerja siang dan malam. Lalu saya berdua berjalan kaki mendekati dan menonton alat-alat berat yang sedang bekerja. Andi menjelaskan bahwa manusia-manusia yang bekerja di Freeport tersebut berasal dari berbagai agama dan suku bangsa.
Mereka ada yang baik dan ada yang jahat. Ada yang taat beribadah dan ada juga yang suka berbuat maksiat. Mereka juga ada yang suka memasang sesaji di area tambang. Apapun perbuatan mereka terlihat jelas dan disaksikan oleh seluruh makhluk gaib penghuni hutan Papua. Selesai menyaksikan aktivitas pertambangan, kami berdua kembali ke rumah. Andi memberi saya sebuah gitar klasik yang unik sebagai kenang-kenangan. Suaranya sangat indah dan merdu. Gitar itu kecil mirip gitar keroncong 4 senar. Suaranya mantul-mantul seperti musik keroncong Jawa. Saya mencoba menyanyikan lagu pujian Wahidiyah dengan menggunakan gitar tersebut. Iramanya sungguh indah, mengalun merdu menembus kesunyian di seantero hutan Papua yang lebat. Setelah sehari semalam berada di alam jin, Andi mengantarku pulang untuk kembali bekerja di pelabuhan. Saya kembali diajak terbang, sambil tangan saya menenteng gitar klasik kenang-kenangan dari sahabat jin. Sesampainya di perbatasan antara alam manusia dan alam jin, kami berhenti. Tempat itu berupa hamparan padang gersang yang luas, seperti padang pasir. Tidak ada makhluk apapun yang hidup di situ. Kami berdua sejenak memainkan gitar, seraya mendendangkan lagu pujian sholawat Wahidiyah. Lantas kami berpisah. Andi kembali terbang ke alam jin, saya terbang ke alam manusia. Setiba di alam manusia, saya tersentak kaget. Tubuh saya terasa dingin. Saya menyadari tubuh saya dalam posisi berbaring di kabin kren, sama seperti semula. Dan gitar klasik yang saya bawa dari alam jin tadi hilang. Tidak ada di tangan saya. Ternyata hanya sukma saya yang telah pergi ke alam jin. Lalu saya tengok HP saya menunjukkan pukul 12:30 malam. Ternyata hanya 1 jam sukma saya terlepas. Namun di alam jin terasa sehari semalam. Subhanallah, itulah perkampungan jin muslim penunggu hutan Papua.